Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar pagi hari ini saudara sekalian? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, pagi hari ini melalui doa pagi kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita supaya setiap kita juga dapat hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Melalui pembacaan kita di hari ini dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat, firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita dapat mengalami satu hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang kita alami dalam kehidupan kita dan bukan hanya sekedar sebuah keinginan ataupun hanya sekedar kerinduan. Mari kita sebelumnya datang kepada Tuhan menghampirinya di dalam doa kita, dalam pujian dan penyembahan dan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan yang hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh God, you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami kan nyanyikan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat. Syukur ku naikkan padamu. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau selalu baik Tuhan, buat selama-lamanya. Haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan-Nya. Mari pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Biar hati kami limpah dengan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kiara la patakana la namase, sikidana patakana la namo, sikidana patakana la mala 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 masiakana namo. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Ku naikkan pujian, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4, firman Tuhan memberitahukan kepada kita lagi hal yang sungguh luar biasa, dan itu sangat meneguhkan dan memberkati kehidupan kita, agar dalam perjalanan kehidupan kita hidup sebagai orang yang rajin, bukan menjadi orang yang malas. Karena seperti apapun kehidupan setiap kita, akan menjadi seperti apa dan akan sebagaimana kehidupan kita, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap kita pribadi lepas pribadi. Ada banyak orang yang kemudian mencoba melepaskan tanggung jawabnya dan memberikan tanggung jawab itu, melemparkannya kepada orang lain. Sehingga dengan mudahnya orang akan berkata kalau dia mengalami kegagalan dan mengalami kesusahan ataupun mengalami mungkin kemiskinan dalam kehidupannya, atau bahkan mengalami hal yang tidak memperoleh apa-apa dalam hidupnya, maka dengan mudahnya dia akan melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Oh, ini kok karena Tuhan begini-begini. Oh, ini kok karena orang tua saya, maka saya jadi begini. Oh, ini orang karena teman saya, atasan saya, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam alasan orang akan mengemukakan hal ini sebagai sebuah hal bahwa mereka melepaskan dan melemparkan tanggung jawab itu atas kehidupannya kepada orang lain, dan mereka tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Padahal
mau menjadi seperti apapun kehidupan kita, itu adalah tugas tanggung jawab setiap kita, bukan orang lain. Sekalipun memang orang lain dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, tapi lagi dan lagi semuanya tergantung dari pilihan dan keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan kepada kita, mengatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa seperti yang saya katakan dari awal, setiap kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu dan memberikan kepada orang lain, baik kepada Tuhan, orang tua, orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian tidak mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Tapi semua kita, saudara dan saya, bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Mau kita berhasil ataupun tidak, mau kita kemudian sukses ataupun tidak, mau kemudian kita dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, semua lebih banyak berada pada tanggung jawab diri kita masing-masing. Nah, jangan lagi kita kemudian menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan keadaan, atau melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain. Oh, saya nggak bahagia karena suami saya begini-begini. Oh, saya nggak bahagia karena orang tua saya begini-begini dan lain sebagainya. Itu namanya kita juga sedang melepaskan tanggung jawab itu dan kemudian kita menyalahkan situasi, keadaan orang di sekitar kita atas apa yang kita alami. Padahal sepenuhnya itu adalah tugas tanggung jawab setiap kita. Kita nggak bisa melarang orang lain untuk berbuat apapun dalam kehidupan kita. Tapi lagi dan lagi sepenuhnya itu tanggung jawab pribadi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita kemudian menjadi malas, tidak mengherankan kita nggak dapat apa-apa. Sia-sia saja. Kalau sekedar hanya bermalas-malasan yang kita nggak akan memperoleh apa-apa. Tetapi kita bisa menjadi berhasil, kita bisa diberikan kelimpahan, diberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Itu semua juga tergantung daripada apa yang kita kerjakan. Bagaimana respon kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya sekedar angan-angan saja, ya tidak pernah menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Jangan lagi kita kemudian melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dan itu sebuah kekeliruan dan membuat kita tidak akan pernah maju dalam hidup ini. Bahkan kemudian kita menjadi orang yang malas kalau kita terus melemparkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Tapi sebagai orang percaya kita mengambil tanggung jawab itu dan mengerjakannya. Dan kita akan membuahkan hasil sesuatu yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Seperti beberapa waktu yang lalu dalam misbah doa pagi juga saya sampaikan bahwa nasib orang gak ada yang tahu. Tetapi kalau nasib orang malas dan orang rajin itu pasti dapat diketahui ujungnya akan kemana. Orang malas gak memperoleh apa-apa, bahkan mungkin dapatnya kesusahan. Tapi orang yang rajin dia bisa menjadi kaya, bisa menjadi limpah dan mengalami berkat anugerah Tuhan dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang rajin dan tekun dalam hidupnya. Sehingga tidak melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain, tapi bagaimana dia mengambil tanggung jawab itu dan mengerjakannya dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi dengan Yabes. Kita mengenal tentang doa Yabes. Orang berpikir bahwa doa Yabes seperti halnya dengan simsalabim. Kemudian setelah Yabes berdoa, simsalabim tiba-tiba, wow, langsung jadi kaya raya, berlimpah-limpah, menjadi mulia dan lain sebagainya. Sebenarnya yang berlaku tidak sedemikian, tentu membutuhkan sebuah proses dan Tuhan bekerja sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan janjinya dan lain sebagainya. Ketika Yabes mengalami dalam kehidupannya, dia dilahirkan dalam keadaan kesulitan, kesakitan dan lain sebagainya. Dia tidak kemudian melemparkan tanggung jawab itu kepada orang tuanya. Oh, pantaslah kalau saya susah, pantaslah kalau saya miskin. Oh, karena ini orang tua saya, coba orang tua saya mungkin begini-begini dan sebagainya, tentu saya nggak akan mengalami yang seperti ini. Kalau coba saya ditempatkan di tempat yang lebih baik, pasti saya akan jadi orang berhasil. Oh, ini karena saya terlahir di keluarga yang sangat sederhana, bahkan mungkin miskin, maka membuat saya jadi seperti ini. Tapi Yabes tidak kemudian hanya bergalau-galauan atau baper dan kemudian menyalahkan situasi dan keadaan bahkan orang tua ataupun keluarga yang ada. Tetapi yang dilakukan bagaimana dia mengambil tanggung jawab itu dan dia berseru kepada Tuhan. Nah tentunya
Dia bukan hanya sekedar orang yang berkeinginan saja atau yang punya kerinduan untuk mengalami sesuatu perubahan dalam kehidupannya, tetapi itu ditunjukkan dan dinyatakan lewat sikap hidupnya. Sehingga Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doanya. Apa yang menjadi doanya? Supaya Tuhan memberkati hidupnya berlimpah-limpah. Kita tahu hukum Tuhan bahwa ketika Tuhan memberkati kehidupan kita dengan tujuan untuk menjadi berkat. Nah, kalau kita sudah dapat menjadi saluran berkat Tuhan, dipercaya dengan hal kecil kita bisa, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Nah, kalau Tuhan sampai memberkati Yabes dengan berlimpah-limpah, itu artinya dia telah melewati proses demi proses, bahwa dia berhasil, dia bisa dipercaya hal kecil, Tuhan mempercayakan sampai dengan limpahnya, besarnya. Begitu hatinya limpah, itu akan melimpah keluar dalam kehidupannya. Kemudian dia memperluas daerahnya. Dia ingin supaya daerahnya diperluas. Berbicara tentang luasnya daerah itu berbicara tentang betapa makin besarnya tanggung jawab. Kalau kita hanya sebagai seorang mungkin RT atau RW, wilayah kita nggak seberapa. Tanggung jawab juga kita nggak seberapa banyak, nggak seberapa besar. Tapi ketika kita naik posisi kita menjadi seorang lurah atau bahkan seorang camat, tanggung jawab kita makin besar, wilayahnya juga semakin luas. Nah, makin kita naik lagi menjadi bupati, wali kota, atau gubernur, bahkan presiden, cakupannya menjadi makin besar. Nah, semakin besar wilayahnya, itu juga artinya semakin besar tanggung jawabnya. Ketika Tuhan memberkati Yabes, apa yang dimohonkannya diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengerjakannya, memberkati hidupnya sehingga dia betul-betul mengalami daerahnya diperluas. Itu tujuannya juga bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dengan motivasi hati yang tulus dalam kehidupannya dan dia bekerja dengan begitu baik, penuh tanggung jawab. Tidak mengherankan Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar lagi. Dan bagaimana juga dalam kehidupannya mengubahkan nasib hidupnya. Kalau Yabes hanya berdoa dan bermalas-malasan, tentu kita akan melihat bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Tapi kenapa Tuhan mengabulkan doanya? Karena dia tidak hanya sekedar berdoa, tapi dia mengerjakan apa yang didoakannya. Banyak daripada kita memang mungkin sudah berdoa, dan tapi kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kita salah berdoa, mungkin karena tujuannya untuk kepentingan kita sendiri. Ataupun mungkin tujuannya baik, tetapi kita tidak mengerjakan apa yang kita doakan. Nah, Yabes bukan hanya berdoa, tapi dia juga mengerjakan apa yang menjadi doanya. Dan itu ditunjukkan dengan sikapnya yang rajin bekerja, dengan sikapnya yang bertanggung jawab, yang setia, dan Tuhan mempercayakan hal yang besar sehingga dia membalikkan keadaan yang ada dan dia dimuliakan. Dia diberikan kelimpahan yang luar biasa. Ini sebuah gambaran. Dia tidak kemudian melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain, tetapi dia mengambil tanggung jawab itu dan dia sadar semua sepenuhnya tanggung jawab hidupnya. Mau dilahirkan dimanapun kita di dunia ini, dalam keluarga seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, itu sepenuhnya adalah haknya Tuhan. Kita nggak tahu, tetapi yang kita tahu adalah bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Itu adalah tugas tanggung jawab setiap kita, dan Tuhan menyertai. Ketika kita mau mengerjakannya dengan baik, mau bertanggung jawab, disitulah kita melihat bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan nyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Bagian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini belajar bahwa firman Tuhan mengatakan pemalas tetapi juga ada orang rajin. Tidak ada orang yang serta-merta kemudian lahir menjadi pemalas. Kata pemalas itu menunjukkan pada orang yang memiliki gaya hidup atau kehidupan yang malas, maka dia dicap, dia disebut dan dilabeli sebagai ini pemalas. Orang yang sukanya atau yang sering melakukan dan itu menjadi sebuah karakter, itu maka disebut sebagai pemalas karena sudah menjadi karakter yang melekat. Mungkin awalnya kita tidak biasa malas, tapi ketika kita membiasakan diri malas, itu menjadi sebuah kebiasaan dan terus melakukannya menjadi karakter. Nah, kalau sudah cari karakter, kita adalah pemalas. Firman Tuhan mengatakan si pemalas penuh dengan keinginan, tapi sayangnya sia-sia. Mengapa demikian? Karena kalau seorang pemalas, memang dalam benak pikirannya, angan-angannya banyak sekali keinginannya. Ingin kaya, ingin berhasil, ingin sukses, ingin jadi orang yang seperti ini, itu dan lain sebagainya. Saudara kalau kumpul dengan orang yang pemalas, saudara tanya dengan mereka berbicara dengan baik sekali. Banyak keinginan, banyak kerinduan, banyak angan-angan, banyak sekali apa yang menjadi bayangan dalam kehidupan mereka, hayalan dalam hidup mereka. Tapi sayangnya hanya sebatas itu saja dan tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Mengapa demikian?
karena mereka tidak pernah bertindak. Sekalipun kita punya mungkin angan-angan yang besar, keinginan yang begitu banyak, tapi tanpa pernah sebuah tindakan yang dilakukan, itu akan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tindakan kecil yang nyata itu jauh lebih bernilai berharga dibandingkan dengan 1000 keinginan, angan-angan, hayalan, tetapi tanpa tindakan sama sekali. Sekali lagi, satu tindakan kecil yang nyata yang dilakukan itu jauh lebih berharga, bernilai dibandingkan dengan 1000 angan-angan, keinginan dan harapan, tapi tanpa tindakan nyata. Betapa pentingnya untuk kita melangkah. Ketika kita melangkah, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong setiap kita. Seperti yang tadi kita lihat dari contohnya Yabes, yang berikutnya juga dari Yusuf. Ketika dia melangkah, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai dan memberkati. Apa yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Kita tinggal lakukan bagian kita, yang membuat berhasil, membuat limpah, yaitu Tuhan. Tinggal bagian kita, ngerjakan bagian kita. Yuk jangan malas, rajinlah bekerja. Orang malas hanya akan taunya punya keinginan yang begitu banyak tapi tidak mau bertindak. Tapi kita belajar yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita mengalami hidup yang limpah di dalam Tuhan. Kelimpahan itu berawal dari dalam hati dan itu memancar keluar dalam kehidupan setiap kita. Seringkali orang berpikir ketika mendengar kata limpah atau hidup yang berkelimpahan itu adalah sesuatu yang di luar. Hartanya banyak, uangnya banyak, kemudian memiliki berbagai macam hal yang luar biasa secara finansial, secara materi. Orang berkata ini orang yang hidupnya limpah. Padahal kelimpahan yang sesungguhnya itu berawal dari dalam hati. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hati si pemalas tapi juga ada hati orang yang rajin. Nah, segala sesuatunya berasal sumbernya dari dalam hati lebih dulu. Nah, dari dalam hati, ketika hati kita limpah, itu akan memancar keluar. Ada banyak orang yang kaya, ada orang yang mungkin memiliki banyak uang, banyak harta, tetapi sayangnya hatinya miskin. Miskin dengan pemberian, miskin dengan kasih dan lain sebagainya. Sehingga mengalami kehampaan, mengalami kesepian, mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Sekalipun hartanya banyak, mereka juga bisa mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Dan mengalami kemiskinan, gak bisa memberi, rasanya kurang dan selalu kurang. Dan gak punya rasa aman dalam dirinya. Tapi orang yang hatinya limpah dengan syukur, limpah dengan rasa cukup, rasa aman dalam hidupnya, membuatnya menjadi hal yang berbeda. Dan orang demikian, ketika dari dalamnya limpah, itu akan memancar keluar lewat tindakan nyatanya. Dia bekerja dengan rajin, dengan giat. Tuhan melimpahkan lebih banyak lagi dengan hal-hal yang lainnya. Ketika seseorang mengerjakan hal yang benar, maka dari situlah dia bisa melihat bagaimana hidupnya diberi kelimpahan oleh Tuhan. Sehingga ada limpah syukur, limpah ucapan terima kasih, limpah dengan rasa cukup, rasa aman, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian berdampak pada hal yang lebih besar lagi. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam hidupnya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami limpah. Nah, kalau dia limpah, itu akan mengalir dan memancar keluar pada orang-orang sekitar kita dan lain sebagainya. Itu orang yang limpah, rajin. Itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur lagi buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus mengingatkan dalam kehidupan kami untuk kami menanggalkan sifat malas dalam hidup kami. Tapi kami belajar menjadi orang yang rajin dalam bekerja, dalam berusaha, dan melakukan segala sesuatunya, terlebih dalam melayani Tuhan. Sehingga kelimpahan itu berawal dari dalam hati kami. Hati kami limpah dengan syukur, dengan ucapan syukur, dengan rasa cukup, rasa aman di dalam Tuhan. Dan itulah kemudian akan melimpahkannya keluar dalam kehidupan kami. Sehingga rajin bekerja, tapi juga kami rajin dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga lewat kehidupan kamilah Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga boleh melihat Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kami semuanya. Kiranya firman-Mu memberkati dan meneguhkan kami semuanya untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati juga pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada yang mengikuti doa pagi ini, berkat anugerah Tuhan mengalir atas kehidupan saudara yang memberkati kesehatanmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, anak-anakmu, dan studi pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami. Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kehidupan kami. Kiranya penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan dan pemeliharaanmu berlaku atas kehidupan kami semuanya.
Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kira-kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.